Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, tes. Oke. Eh, oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ini barusan tadi saya masuk kelas ya. Ternyata salah kelas. Sudah beberapa slide ya, baru 2 slide. Tapi tidak apa, teman-teman semuanya. Oke, karena itu mungkin sebagai terapi buat teman-teman yang belum pernah ikut. Oke, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat teman-teman KFU yang sudah menanti ya. Oke, kita sambil nunggu teman-teman yang lain. Ya, 1 menit lagi kita mulai ya, teman-teman semuanya. Oke, 1 menit lagi ya. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap, jadi luas terang. Pijakan kokoh, cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Ya, tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis. Yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah beratap seyok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. If it's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Teman-teman peserta KFU 2 ya. Di tahun 2021 pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, khususnya tim panitia yang sudah berkenan eh, atas waktunya, tenaganya yang mempersiapkan kegiatan KFU 2 ini dengan semaksimal mungkin, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman peserta yang sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan KFU tahun 2021 ya, yang kedua ini. Nah, pada malam hari ini saya membahas tentang materi yaitu berbagi atau sharing bersama, belajar bersama tentang 5M. Nah, 5M itu seperti apa? Kita langsung saja ke PowerPoint yang ingin saya
sampaikan kepada teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman juga bisa mendapatkan PowerPoint ini ke sekretariatan ya. Nanti teman-teman bisa minta atau link nanti yang diberikan oleh teman panitia ya. Teman-teman bisa download materi PPT ini. Oke. Nah, teman-teman semuanya, apa sih 5M itu? Nah, 5M itu adalah singkatan ya. Jadi kepanjangannya adalah memulai bisnis NASA, menjual produk NASA ya, terus merekrut, bagaimana merekrut, terus bagaimana membina, dan selanjutnya menjawab pertanyaan. Nah, 5M ini teman-teman semuanya ini kita sampaikan ya. Jadi saya berusaha memberikan sedikit pengalaman saya pribadi ya kepada teman-teman semuanya. Nah, 5M ini adalah sebagai alat ya, alat bantu bagaimana kita menjalankan bisnis NASA ya dengan duplikasi yang mudah ya. Jadi 5M ini ya, ini kita berikan kepada teman-teman peserta KFO agar teman-teman bisa menggunakan juga atau juga bisa menggunakan 5M ini biar bisa lebih maksimal lagi. Nah, mungkin teman-teman punya pengalaman atau mungkin sudah pernah mendengar ya materi ini sebelum-sebelumnya. Karena memang materi ini sudah pernah kita sampaikan, cuma terus kita perbaiki dengan situasi yang mungkin berbeda-beda. Nah, teman-teman semuanya, untuk gambarnya bagaimana ya, sudah jelas. Nah, ini tidak ada foto saya ya, muka saya ya, karena sinyal saya kurang mendukung. Tetapi di sini harapannya adalah apa yang saya sampaikan secara maksimal bisa diterima oleh teman-teman ya. Oke, kita mulai ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir ya. Ini tadi sempat salah kelas tapi tidak masalah ya. Teman-teman nanti yang terlambat atau mungkin teman-teman yang belum masuk di grup ini ya, teman-teman bisa tag mitra-mitra yang mungkin ingin masuk juga ya. Yang mungkin terlambat atau ada kelupaan dan sebagainya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di slide ini saya membahas tentang memulai bisnis NASA ya. Jadi ada 3 hal yang saya bahas, yaitu adalah memulai bisnis NASA ini ya, yaitu adalah menentukan pola yang akan dilakukan ya. Selanjutnya membuat komitmen pada diri sendiri. Yang ketiga adalah membuat hal-hal yang bisa membuat semangat kita ya. Jadi teman-teman, ketika kita memulai bisnis NASA, kita harus perhatikan 3 hal tersebut. Yang pertama adalah menentukan pola yang akan dilakukan, membuat komitmen pada diri sendiri. Yang ketiga adalah membuat hal-hal yang bisa membuat kita lebih semangat. Nah, selanjutnya ada 2 fase kesulitan yang dilalui. Nah, ini dari pengalaman saya dan mungkin ada teman-teman juga yang memiliki pengalaman yang sama ya. Yang pertama adalah mengalami fase masa kritis pertama, yaitu 1-6 bulan pertama ya. Nah, pertanyaannya kenapa mengalami fase seperti itu ya. Sedangkan fase yang pertama ya, itu betul-betul baru ya. Ibarat kita bergabung di bisnis NASA ya, kita mengalami fase baru ya. Nah, 1-6 bulan pertama. Nah, jadi ketika kita bergabung ya, kalau saya pribadi, saya mengalami hal yang harus saya pelajari dulu, bagaimana saya bisa bertahan di bisnis NASA ini ya.
1 sampai 6 bulan pertama, ya. Ya, itu adalah pembuktian bagaimana saya belajar betul-betul 1 sampai 6 bulan. Nah, buat teman-teman yang memiliki mitra atau mungkin sudah memiliki pengalaman, ya, teman-teman bisa belajar, ya. Pengalaman dari upline atau teman-teman memiliki kesulitan di fase pertama, teman-teman ajarkan atau teman-teman sharing kepada calon atau mitra baru teman-teman semuanya, ya. Nah, itu adalah fase pertama. Nah, fase kritis yang kedua adalah peringkat di silver manager, ya. Yang mungkin durasinya begitu lama, ya. Nah, biasanya untuk mencapai silver ke gold, ya, memang kita ada spesifikasi, yaitu untuk menjadi stokis peringkat minimal adalah gold manager dengan omset 10.000 3 bulan berturut-turut. Nah, di silver manager teman-teman sudah bisa pelajari dengan omset minimumnya ada 5.000 dengan set volume di 2 kaki minimum 1.000, ya. Nah, tetapi di sini teman-teman semuanya bukan itu yang ingin saya bahas, tetapi fase kritis yang kedua ini adalah tidak ada pertumbuhan sama sekali, ya. Mungkin teman-teman bisa bertahan, tetapi mungkin ada mitra kita yang tidak tahu, ini ternyata saya masa berada di fase kritis, maka saya harus lakukan. Kalau kita sakit kan kita bisa check up. Nah, kalau di bisnis saya kita bisa check up ke upline, ya. Ibaratnya kita sedang masa kritis dan kita harus segera menemukan obatnya. Nah, kita bisa konsultasi dengan upline yang sudah pernah mengalami fase ini, ya. Pastinya teman semuanya memiliki upline, ya. Upline yang sudah memiliki jam terbang dan pengalaman yang luar biasa, ya. Nah, di sini teman-teman semuanya, ketika teman-teman bisa mengalami fase pertama dan fase kedua, setidaknya teman-teman sudah memiliki komitmen yang besar pada diri sendiri untuk menjalankan bisnis NASA ini, ya. Nah, nanti teman-teman kita akan belajar banyak, ya, dari pengalaman upline ataupun pengalaman diri kita yang akan kita berikan kepada jaringan kita, ya. Oke. Itu adalah fase pertama dan fase kedua, ya. Teman-teman memiliki masa-masa kesulitan yang mungkin tidak sama dengan saya, ya. Mungkin teman-teman memiliki pengalaman kesulitan yang berbeda, ya. Dan teman-teman boleh share di kolom komentar fase kesulitan teman-teman bagaimana, ya, dan bagaimana memberikan solusi. Dan saya yakin pengalaman teman-teman ini juga sangat berarti bagi para mitra, ya, mitra Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena pengalaman yang paling berharga dan bermanfaat adalah pengalaman pribadi kita. Kita juga belajar dari pengalaman upline kita, ya. Itu. Oke, selanjutnya adalah menentukan pola yang akan dilakukan, ya. Menentukan pola yang akan dilakukan. Oke. Nah, pola kerja, ya. Jadi teman-teman semua, pola kerja yang saya maksud di sini adalah membuat program kerja harian, mingguan, atau bulanan, ya. Jadi teman-teman, ketika kita ingin menjalankan pola kerja, ya, jadi tadi poin yang pertama yaitu menentukan pola. Nah, pola di sini ada pola kerja, pola jalan, dan kita buat map kerja. Nah, pola kerja adalah kita membuat program kerja harian, mingguan, dan bulanan. Dan ini cocok sekali, ya, buat kita yang ingin memiliki sumber penghasilan di bisnis NASA, ya. Mungkin bisa sumber utama atau sambilan atau sumber kedua dan mungkin sumber yang lain, ya. Kan misalnya Bapak Ibu sedang bekerja di sebuah perusahaan dan membutuhkan penghasilan tambahan. Nah, ini cocok, ya. Jadi kita punya pola kerja.
Nah, saya pun juga lakukan ini ketika saya sendiri menjalankan bisnis ini, ya. Oke, saya kasih gambarannya seperti ini pola kerjanya. Nah, hari ini saya bekerja seperti ini, jam ini, ya. Apa yang saya lakukan? Saya ada, ya, minggu atau mungkin saya buat mingguan atau bulanan. Nah, di sini kita bisa banyak belajar dari pola kerja, program kerja yang kita lakukan. Ya. Oh, saya melakukan hal ini secara kontinu. Ya, mungkin saya akan melakukan postingan produk itu setiap hari Senin, ya toh, Senin, Rabu, Kamis. Nah, maka itu kita harus lakukan terus. Nah, selanjutnya pola jalan. Nah, membuat alur jalan mencapai impian atau harapan dengan teknik komunikasi dan konsultasi kepada upline dan tim atau downline. Jadi gini, pola jalannya begini teman-teman. Yang saya maksud pola jalan ini seperti ini, ya. Kita membuat alur, ya. Alur jalannya, kita ada harapan, kita ada visi bersama, ada visi pribadi, ada visi bersama. Nah, maka kita harus menggunakan teknik komunikasi, ya, dan konsultasi. Kenapa ini sangat diperlukan? Karena upline kita sudah mengalami mungkin yang belum kita alami. Jadi kita bisa belajar komunikasi dengan upline dan kita konsultasi. Ya, dengan harapan kita bisa banyak belajar dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang begitu fatal atau membuat kita down. Nah, jadi harapannya adalah komunikasi dan konsultasi agar kita terarah. Nah, bagaimana biar terarah? Maka kita harus sering komunikasi dan konsultasi kepada upline. Dan untuk menentukan itu, ya, kita harus membuat visi bersama dengan para tim. Jadi yang konsultasi dan komunikasi itu tidak hanya kita sendiri. Jaringan kita, tim kita perkenankan juga kepada upline kita. Ya. Nah, mungkin si A, ya. A punya mitra B, ya. B punya mitra C, ya. Berikan juga akses komunikasi dan konsultasi, kita membentuk visi si B dan si C dengan cara konsultasi dengan si A, ya. Oke, teman-teman bisa lakukan itu, ya, agar jalannya ini lurus, ya, biar tidak tersesat. Bahasanya adalah ketika Anda ingin mencapai ke kantor NASA di Yogyakarta, ya, Anda bisa pakai kendaraan kereta, bis, pesawat, perahu, ya, sepeda motor dan sebagainya. Tetapi untuk menuju ke situ, ya, itu kan macam-macam, ya. Teman-teman tinggal belajar. Aku kalau ke kantor NASA cepetnya pakai ini, ya udah pakai ini. Jalan kaki, ya mungkin lama, ya. Nah, di sini kita bisa belajar menentukan pola jalannya dengan cara lebih mudahnya komunikasi dan konsultasi, ya. Selanjutnya yang ketiga adalah map kerja. Nah, yaitu membuat dua map pola kerja dan pola jalan menjadi satu. Jadi saya buat di buku gambar itu, ya. Di buku gambar itu saya pasang ada impian, harapan. Nah, di harapan dan impian itu cukup kita aja, ya. Kita yang buat, ya. Nah, di situ baru kita masukkan pola kerja dan pola jalannya. Jadi ada cara kerja, ya, terus oh ini begini alurnya, ya. Jadi nanti alurnya kita bisa konsultasi dengan upline. Pola kerjanya adalah progres yang ingin kita lakukan. Oh, aku pengen tutup poin bulan ini 200 PV, ya. Itu harapan dan visi kita bulan ini, contoh, ya. Terus selanjutnya bagaimana cara menjalankannya dan bagaimana saya bergerak harus bagaimana. Nah, kita bisa komunikasi dan konsultasi dengan upline, ya kan. Nah, dari situ kita ambil apa yang disampaikan upline, kita catat, ya, kita terapkan di pola kerja kita di harian, mingguan dan bulanan dan sebagainya. Nah, dari situ kita akan bisa mengedepankan teknik duplikasi ATM kepada upline. Amati, tiru dan modifikasi. Nah, teman-teman semuanya, di sini pentingnya komunikasi dan konsultasi dengan upline adalah kita meningkatkan dan kita harus mengedepankan teknik duplikasi. Apa? Yaitu amati, tiru dan modifikasi. Nah,
Kenapa kita harus mengedepankan ATM ini ya? Karena sama ya. Sama kayak sanad. Jadi saya belajar dari upline saya, ada Mas Bagus ya. Saya belajar Mas Bagus dari Bapak Musli ya, Pak Musli dari Pak Heru, dan nanti akan bertemu di Pak Muhasanto Ali, terus ada juga di sampai Pak Agung. Nah, jadi ada runtutan. Jadi di sini kita mengamati apa yang dilakukan upline, kita tiru apa yang sudah dilakukan upline, dan jika kita sudah masuk di map kerja, kita juga bisa melakukan modifikasi sesuai dengan situasi. Oke. Nah, selanjutnya adalah membuat komitmen pada diri sendiri. Ya. Nah, komitmen pada diri sendiri adalah bentuk tanggung jawab diri sendiri. Ya. Jadi komitmen diri sendiri adalah bentuk tanggung jawab diri kita sendiri untuk diri kita sendiri. Agak bulat ya. Oke. Untuk apa? Untuk meningkatkan hasil yang maksimal. Nah, contoh tadi saya sudah kasih contoh gambaran ya. Nah, teman-teman membuat target pada diri sendiri, boleh ditulis, boleh dalam hati dan sebagainya, silahkan ya. Karena itu merupakan tanggung jawab diri kita sendiri. Ya. Ini bukan milik orang lain. Ini adalah milik kita sendiri ya. Yang penting mau melakukan dan berani membuat komitmen pada diri sendiri. Itu poin pentingnya. Ya. Kalau semisal kita tidak berani, ini tidak akan terbuat, maka kita berjalan tanpa arah. Ya. Saya tidak mengharuskan teman-teman menulis, tidak ya. Menulis itu adalah bagian dari situasi, oh aku ini masih ada ini. Jadi ibaratnya visinya biar gak lepas gitu ya. Tujuannya itu biar nggak lepas ya. Oke, selanjutnya setelah membuat komitmen, kita membuat hal-hal yang bisa membuat kita semangat. Nah, dalam menjalankan sebuah bisnis ya, kita harus menemukan hal-hal yang asik dan menyenangkan, dan itu akan membuat kita lebih nyaman ketika ingin menjalankan sebuah bisnis tersebut ya. Nah, coba teman-teman tulis ya. Tentukan hal-hal yang membuat Anda nyaman di bisnis NASA. Nah, kalau teman-teman gak punya gambaran, wah aku tuh kalau di NASA itu banyak belajar ini, banyak teman ya. Nah, kita harus memulai bisnis NASA ini dengan perasaan yang senang. Maka hal yang membuat kita semangat itu sangat penting sekali ya. Tapi kalau situasi kondisi kita tidak enak ya, maka yang terjadi tidak optimal. Nah, maka teman-teman kita bisa mengambil hal-hal yang bisa membuat kita semangat. Salah satunya adalah kita harus membuat diri kita bahagia. Bahagia dulu ya. Sebelum menjalankan, kita bahagia dulu, kita happy dulu, kita senang, menemukan hal-hal yang membuat kita breng gitu. Nah, silakan teman-teman, silahkan temukan ya sesuatu yang unik yang mungkin belum pernah dilakukan di kegiatan-kegiatan lain. Oh, kalau di sini tuh seperti ini. Wah, kalau closing tuh enak ya. Jadi asik dulu. Nah, jadi kita harus membuat hal-hal yang membuat kita tambah semangat ya. Apa, silakan hal-hal ringan juga boleh ya. Wah, aku tuh seneng banget kalau di NASA itu ada home sharing ya kan, bisa berbagi pengalaman, saya diberi kesempatan untuk presentasi, belajar berbicara dan sebagainya ya. Di situ kita bisa belajar. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, untuk memulai bisnis NASA teman-teman ya. Wah, ini banyak banget Mas, ada 1 sampai 16. Ada NASA sebagai mitra dan pelaku usaha, efek duplikasi dan sebagainya. Nah, ini adalah ilmu dasar yang bisa diajarkan. Mungkin teman-teman sudah sering diajarkan oleh upline teman-teman semuanya. Ya. Nah, ini adalah ilmu yang bisa kita ajarkan kepada mitra kita juga. Jadi ketika kita memulai, kita pelajarin ya sambil kita praktek ya, apa yang sudah kita pelajari kita praktek. Hal-hal sederhana seperti ini.
Nah, contoh saya baca NASA sebagai mitra dalam melakukan usaha. Dulu upline saya ini presentasi ke saya seperti apa. Nah, itu kita tiru, kita rekam cara upline kita presentasi, kita rekam, kita tiru yang sama ya. Yang sama. Terus efek duplikasi. Oh, kalau upline ini upline core saya punya upline ya. Punya upline-nya lagi. Oh, bagaimana duplikasi yang sama? Nah, ini terjadi. Oh, seperti itu. Nah, bagaimana membangun impian ya, produk ya, pengetahuan produk, marketing plan, pola pikir menjadi pengusaha, netpreneur, sikap ya, menghadapi kendala, menjawab pertanyaan ya, bekerja dengan alat, dasar-dasar online marketing, dasar-dasar offline marketing, membangun pilar sistem, membangun teamwork, bagaimana membuka 9 pintu rezeki dan lain, dan masih banyak sekali yang bisa kita pelajari dan kita ajarkan kepada mitra-mitra kita semuanya ya. Oke, selanjutnya, nah, dari ilmu itu ya, dari materi dasar yang kita terima ya, kita bisa aplikasikan di home sharing, pertemuan di rumah rutin dan terjadwal ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya, ketika memulai itu sudah berani membuat home sharing ya. Home sharing itu apa? Pertemuan di rumah rutin dan terjadwal. Nah, di sini setelah teman-teman bisa menjalankan home sharing, teman-teman mulai ajak mitra-mitranya ke klub distributor inti ya. Jadi teman-teman ketika sudah mempelajari ilmunya ya, terus yang kedua bisa mengikuti home sharing ya, membuat home sharing di rumah masing-masing ya. Ya tidak di-upline terus. Kalau di-upline terus nanti tempatnya tidak cukup ya, karena nanti faktor duplikasinya terus berjalan. Nah, maka kita latihan juga membuat home sharing di rumah sendiri ya. Nah, terus nanti rutin dan terjadwal ya. Tapi karena pandemi seperti ini, kita juga bisa melakukan secara virtual online. Salah satunya seperti ini ya. Aksesnya teman-teman bisa home sharing melalui banyak sekali, ada WhatsApp, ada Facebook, ada Telegram, ada Zoom, ada Google Meet dan sebagainya. Masih banyak akses. Kita bisa melakukan pertemuan di rumah juga, rutin dan terjadwal juga bisa. Oke, selanjutnya ya, yang kedua kita sudah masuk di menjual ya. Nah, menjual itu gampang-gampang susah ya. Ini pengalaman saya. Menjual itu gampang-gampang susah, tergantung kemauan dan kemampuan yang ingin dilakukan ya. Jadi yang pertama bukan kemampuan, tapi adalah kemauan ya. Nah, nanti masalah kemampuan adalah hasil dari kita sering berlatih ya. Jadi yang pertama ini yang saya tulis tergantung kemauan. Saya tulis kenapa menjual itu gampang-gampang susah. Gampang yang berhasil, nah, susah yang mungkin belum ya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan atau mungkin kurang pas. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga belajar ya. Teknik menjual juga tidak masalah ya, kalau ditolak pun tidak masalah. Nah, menjual itu ada banyak cara dan metodenya. Tapi ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yaitu secara online maupun offline. Nah, online itu banyak sekali ya. Ada blog, website, Facebook, landing page, Instagram, WhatsApp, IG, Twitter dan lain-lain. Medsos semua pun sudah bisa digunakan. Wah, marketplace ya. Kalau marketplace memang kita aturannya tidak diperkenankan jualan di marketplace. Teman-teman boleh buka ya. Jadi kemarin sudah ada edaran dari perusahaan, kita dilarang menjual di marketplace. Itu aturan Apple ya. Kita nggak usah fokus di satu link online, tidak usah. Marketplace kalau tidak bisa di situ ya kita ada solusi yang lain ya. Teman-teman ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp dan lain-lain, banyak sekali ya. Jadi wah mas, Facebook saya keblokir, nah, gini-gini, masih ada akses yang lain yang bisa kita gunakan. Nah, itu pun masih online ya. Di offline pun kita juga banyak hal
ya, ada door to door, ada canvassing, ada presentasi umum, ya, share kartu nama, ya, terus ada sharing komunitas, kan banyak sekali ya. Para upline kita sudah mengajarkan banyak hal tentang teknik menjual. Saya yakin teman-teman bisa mengambil poin-poin penting ya yang bisa kita terapkan ya online maupun offline. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh aktivitas menjual online maupun offline. Ya, nah yang sebelah sisi kanan saya ini adalah proyek jangka panjang dan target jangka pendek. Nah, aktivitas menjual online dan offline itu adalah bagian dari target jangka pendek. Ya. Jadi terus selanjutnya di sebelah kanan saya atau mungkin di sebelah kiri atau kanan Bapak Ibu ya itu ada distributor inti. Nah itu adalah perekrutan ya. Tapi nanti aja saya jelaskan. Tapi di sini saya kasih gambaran. Bulan pertama ya kita bisa merekrut 1. Bulan ketiga kita merekrut 2. Maksud saya di sini adalah ini ya. Ini Anda ya. Ini gambarnya kecil sekali. Ya, mungkin teman-teman bisa gambar di buku gambar teman-teman. Ketik Anda. Nah, selanjutnya Anda di bulan pertama bisa merekrut A. Ya. Merekrut A. Terus bulan berikutnya Anda merekrut B. Si A merekrut mitra baru. Ya. Bulan ketiga ya sama. Anda rekrut C, B rekrut baru, A rekrut baru. Nah, yang A1 tadi ini merekrut baru. Dan coba itu hitung Anda sampai bulan ke-9. Nah, ini adalah jaringan pemasaran tim Anda. Ya. Nah, di sini ini adalah proyek jangka panjang. Nah, ini adalah jangka pendek ketika teman-teman menjual online maupun offline. Tetapi tidak berpengaruh, yang penting Anda mendapatkan hasil juga di sini. Tapi nanti ya untuk jangka panjangnya teman-teman bisa rasakan di bulan ke-9 dan seterusnya. Ini pun kalau kita lakukan dalam 1 bulan 1. Ya, mungkin sudah sering disampaikan ya sama upline Anda. Ayo rekrut ya buat tim ya. Biar segera stokis ya, biar segera mencapai ya titik aman dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa belajar oh ternyata semua itu dimulai dari 1. Ya, 1 ya. Nanti dengan berjalannya waktu teman-teman bisa bangun home sharing di sini. Ya. Nah, Anda bisa bekerja di A, di B, di C dan D dan seterusnya. Ya, ini adalah proyek jangka panjang. Ya. Di teknik menjual ya, di menjual ini juga target jangka pendek tetapi hasilnya cepat ya. Nah, kita menjalankan jangka pendek juga menjalankan jangka panjang. Ya. Nah, kalau teman-teman bisa bekerja di jangka pendek, teman-teman juga bisa bekerja jangka panjang sama. Teman-teman ketika bisa menjalankan jangka pendek juga bisa jangka panjang. Jangka panjang juga bisa jangka pendek. Kenapa? Karena setiap bulan kita harus bisa melakukan transaksi minimal 100 PV. Agar apa? Agar duplikasi jangka panjang ini berjalan. Nah, pertanyaannya, Anda 100 PV ini ya, 100 poin ini ya, 100 poin ini Anda itu barangnya dijual atau dipakai sendiri. Kalau dijual ya, Anda memulai nilai tambah agar bisa disaringkan kepada jaringannya Anda semua. Ya, Bapak Ibu semuanya. Tetapi kalau dipakai sendiri itu juga bagus. Karena hanya memindahkan pembelanjaan harian ya yang bisa menghasilkan omset, dan itu kalau diduplikasi juga bagus sekali ya. Menjual kita juga dapat untung gitu kan, pakai sendiri juga dapat untung, duplikasinya sama-sama mudah ya. Nah, nanti metode cara penjualannya ya itu macam-macam ya. Nah, mungkin metode penjualan kita itu belum tentu cocok dengan mitra kita. Dan sebaliknya, mitra kita jualan menggunakan contoh Instagram. Kita tidak cocok.
atau kita belum bisa ya, belum belajar gitu. Nah, jadi akhirnya membuat kita tidak maksimal. Jadi metode penjualan itu tergantung ya. Jadi belum tentu pas dengan kita ataupun mitra kita. Ya, tapi kita bisa share nilai tambah pengalaman kita kepada mitra-mitra kita. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini begitu panjang ya, tapi langsung saja. Ini cara sederhana tutup poin tanpa modal ya. Sangat mudah, jualan produk NASA ya. Kita bisa mengalihkan bulanan ke toko kita sendiri. Semua orang atau keluarga setiap bulannya pasti memiliki alokasi dana untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Seperti pasta gigi, sabun mandi, sabun wajah, hand body, teh, kopi, kecap ya. Nah, pasti coba teman-teman list ya. List kebutuhan sehari-hari teman-teman. Nah, di situ kita tinggal mengalihkan pembelanjaan bulanan ke toko kita ya. Kita sendiri ya. Atau tadi yang poin pertama adalah kita jualan. Oke. Nah, setelah syarat tutup poin terpenuhi, manfaat plus yang kita dapatkan dengan mengalihkan belanja bulanan ke toko kita sendiri atau NASA ini menjadi 100% pemakai produk. Nah, kalau kita sudah pakai 100% pemakai produk ya, nah baru impian menjadi stokis dan punya passive income 10% 10 juta per bulan ya segera terwujud, dan memiliki pengalaman pribadi secara langsung tentang manfaat dan keunggulan produk NASA dibandingkan dengan produk sejenis dari kompetitor yang lain. Nah, trik ini bisa sangat mudah diduplikasikan oleh mitra Anda dan khususnya distributor baru yang sebagian besar masih dihadapkan pada keterbatasan sumber modal atau uang. Ya, jadi kalau yang teman-teman merasa kesulitan, nah ini kita berikan, oh seperti ini, toh produknya ada ini, kita tinggal belajar mengalihkannya bagaimana. Oke, contoh pemakaian produk NASA dalam keluarga sehari-hari ya. Ini ada banyak sekali ya teman-teman. Mungkin teman-teman ini produk dulu ya, mungkin teman-teman ada sekarang pun juga masih beredar ya. Nah, teman-teman punya ada kosmetik dan sebagainya, ada lipstick yang tiap hari dipakai. Nah, di sini kita juga bisa mengambil ya produk-produk. Nah, ini contoh nilai harga, kita bisa buat contoh daftar pemakaian produk NASA sehari-hari ya. Seperti ini. Nah, ini dulu ya, cek sekarang sudah 110. Ya, ini 100. Ini PPT dulu. List harganya gitu. Nah, 200 ya. Ini pemakai produk belum dijual. Ya, kalau dijual ya tambah lagi. Oke. Nah, ini ada pasta gigi, ada Colaskin, teh persada, kristal kecap Sena ya. Terus ada Herbagin, beras merah, CFC dan banyak sekali. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kemampuan menjual tidak sama. Bisa menjual adalah nilai tambah dan kemampuan khusus yang bisa dilatih. Tetapi mungkin metode penjualan A ya cocok buat Anda, tetapi belum tentu cocok oleh tim Anda. Dan sebaliknya, maka metode B bisa cocok dilakukan oleh tim Anda dan ternyata tidak cocok lagi dengan Anda. Nah, itu tentang menjual ya. Jadi macam-macam ya kalau menjual itu. Jadi ada yang lebih cocok di sini, ada yang di sini, tapi nggak apa-apa. Semua itu yang penting harapannya kita bisa mempunyai nilai tambah masing-masing. Ya, kita juga produk 100%, kita juga bisa menjual. Karena apa? Karena nanti duplikasinya ada dua pilihan. Mau tutup poin menjual atau tutup poin pakai sendiri, ya semua sama-sama kita bisa optimalkan. Oke. Selanjutnya adalah tentang merekrut ya. Nah, ketika merekrut teman-teman semuanya ya, merekrut adalah bagian dari sebuah proses membangun sistem atau aset jaringan pemasaran.
Jadi semakin sering melakukan perekrutan, maka semakin besar peluang mendapatkan mutiara. Jadi semakin banyak merekrut, itu akan semakin besar peluang kita untuk mendapatkan mutiara, ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil poin-poin penting, ya. Nah, dari tujuan dari merekrut ini memang adalah bagian dari aset jaringan pemasaran. Nah, di sini semakin besar kita rajin merekrut, maka peluang untuk mendapatkan mutiara itu lebih besar. Ya, silakan teman-teman praktekkan ya. Mungkin dari beberapa orang-orang yang mungkin sudah bergabung di bisnis Anda, menjadi tim Anda, ya, Anda cek ya, mana yang masih aktif, mana yang tidak. Nah, dari situ kita bisa banyak belajar ya. Mungkin berapa persennya ada yang jalan, atau mungkin ada yang setengah jalan, atau mungkin yang daftar cuma belum maksimal di situ ya. Nah, di situ kita bisa banyak belajar karena kita banyak merekrut, dan pastinya kita akan menemukan karakter yang banyak sekali dari teman-teman. Oke, itu merekrut ya, poinnya sedikit sekali ya, tapi kita mungkin bisa lanjutkan di sesi-sesi yang lain. Oke, tapi intinya di merekrut tadi adalah semakin kita banyak merekrut ya, maka semakin besar peluang kita mendapatkan mutiara ya, yang seperti Bapak Ibu semuanya ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa, saya ulangi, teman-teman bisa melakukan perekrutan ini secara online maupun offline ya. Yang apa materinya? Yaitu adalah peluang bisnis ya, peluang usaha ya. Dengan cara apa? Mudah, murah, dan sederhana. Nah, mudah, murah, dan sederhana ini kita sharekan bahwa ada peluang yang mudah dan pastinya murah dan sederhana cara jalankannya ya. Teman-teman sudah masuk di Cotton Mart FKS 513, tinggal copy paste dan sharing gambar dan konten-kontennya, itu sudah ibaratnya sudah ada nasinya ya. Tinggal makan aja, bagaimana kita mengelola makanan tersebut. Oke, seperti itu teman-teman untuk merekrut ya. Untuk teknik merekrutnya teman-teman boleh belajar dengan offline, tetapi sedikit pengalaman pribadi saya, ketika kita mau offline ya ataupun online, itu harus ada kemauan atau pola kerja yang tadi di awal saya sampaikan ya. Ada targetnya ya, bulan ini saya harus bisa merekrut atau follow up berapa, saya harus presentasi berapa. Nah, dari situ maka akan ada hasil. Oh, ternyata hasil saya belum maksimal, ya sudah, saya evaluasi bulan depan lebih baik lagi. Itu untuk merekrut teman-teman semuanya. Selanjutnya adalah membina ya. Nah, di membina ini teman-teman semuanya, pembinaan tidak terlepas dari nilai grafik pertumbuhan grup, maka perlu menggunakan nilai rapot agar menunjang pertumbuhan jaringan. Setiap bulan kita bisa melihat hasil pertumbuhan jaringan menggunakan statement rapot dari perusahaan. Nah, ini rapot kayak mau sekolah padahal bisnis ya, tapi nggak apa-apa ya. Saya juga punya rapot, dan teman-teman saya yakin sudah punya rapot yang sudah bergabung lebih dari 1 bulan. Teman-teman bisa cek di statement rapot, itu adalah rapot yang harus kita perbaiki ya, dengan teknik komunikasi dan konsultasi ya. Nah, rapot di sini teman-teman semuanya ya, teman-teman kalau punya buku kerja, teman-teman bisa akses rapotnya di buku kerja. Nah, itu lebih komplit ya. Ada pertumbuhan jaringan berapa, follow up berapa, daftar nama berapa ya. Teman-teman kan punya catatan mandiri, berarti seperti itu. Teman-teman bisa buat rapot sendiri ya. Oh, ini follow upnya ini, postingnya ini. Jadi ada grafiknya gitu. Nah, nanti kalau dari perusahaan kan ada dari perhitungan omset dan sebagainya. Nah, itu juga ya. Jadi kita punya rapot yang harapannya adalah agar terjadi konsultasi yang berkesinambungan dengan upline. Jadi agar kita lebih berkembang dengan baik, pastinya kita harus banyak perbaikan. Nah, yang mau perbaiki adalah ahlinya itu adalah upline kita. Seperti itu. Bukan
eh, mungkin bukan orang terdekat, bukan, tapi adalah orang yang betul-betul memahami sakitnya bisnis yang sedang kita jalankan ini. Oh, yang sakit bukan bisnisnya, tapi adalah diri kita dalam melakukan mungkin itu. Oh ini, jadi kita harus segera check up gitu, seperti itu. Nah, membentuk distributor qualified ya. Nah, jadi tujuan dari pembinaan ini adalah distributor harus masuk dari pintu yang benar. Ya, salah satunya adalah adanya pendidikan. Ya, teman-teman diberi akses oleh Bapak Munir ya, Pak Munir, ada Pak Iwan, Pak Nur, ada Mas Aji, ya, ada Mas Wanto, ya, ada Mas Bagus, dan teman-teman yang lain ya, yang tidak bisa sebutkan persatu. Nah, ini memberikan sebuah pintu ya. Pintu ini adalah akses kita masuk untuk menjadi distributor yang benar. Nah, jadi memang betul-betul ya, cara prospeknya itu kita dikenalkan. Mungkin waktu dulu ya, apalagi saya itu kalau jelasin itu apa ya, kurang cepat gitu, maka kita mungkin informasinya belum komplit. Nah, dari situ kita juga boleh tanya, ada nggak akses pendidikan yang dari upline gitu ya, mungkin pendidikannya belum selesai atau mungkin cuma setengah-setengah gitu kan, belajarnya cuma setengah-setengah, akhirnya tersampaikannya juga tidak maksimal. Maka di sini adanya FKS 513 dan event yang acara-acara kegiatan ini adalah bagian dari pintu tersebut. Jadi kuncinya adalah di Bapak Ibu semuanya ya. Tapi ketika teman-teman mau membuka, langsung bisa belajar. Tapi kalau tidak ya terkunci terus ya, karena tidak dibuka oleh Bapak Ibu semuanya. Tuh. Nah, membentuk distributor yang kualifikasi adalah melalui presentasi yang benar, di follow up, dan memiliki alat-alat. Ikut grup pembinaan upline dan pertemuan sistem. Nah, membentuk distributor qualifi memang betul melalui presentasi yang benar, di follow up, dan memiliki alat-alat. Ya. Upline Anda sudah melakukan presentasi, ya, terus follow up, ya, terus memberikan Anda sebuah alat, ya, alat kerja. Oh, seperti ini alat kerjanya, ya. Dan teman-teman bisa bekerja dengan alatnya banyak sekali ya. Teman-teman bisa akses, ada handphone, ada buku, paket info, brosur, ya, produk dan sebagainya. Banyak cara. Terus tinggal teman-teman ikuti grup pembinaan upline dan pertemuan sistem. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, penyebab gagal fokus. Nah, ini adalah metode yang kurang tepat. Nah, pilar sistem belum terbangun, konsultasi, edifikasi, ya, terus duplikasi, membangun tim. Ya, ini kurang. Ya. Jadi kita jangan sampai gagal fokus dengan metode yang kurang ini. Maka kita juga bisa akses ke pintu yang terbuka. Ada pintu event, ada Diamond Network, ada FKS, ada upline Anda yang rajin buka home sharing. Teman-teman bisa belajar. Duplikasi plug. Boleh. Nah, tahun pertama memang kita bisa membangun pondasi atau kita sudah bisa menjalankan pondasi. Nah, ini tadi teman-teman di bagian menjual ya. Tadi sudah saya kasih gambaran ya, teman-teman boleh gambar Anda terus tambah 1, tambah 2. Anda bulan pertama A, bulan kedua B, 3C, D. Tetapi dengan duplikasi 1, 1, 1. Ini kalau misal Anda tambah 1, A juga tambah 1, B tambah 1, C tambah 1 dan seterusnya. Ya. Nah, ini boleh teman-teman buat gambaran ke upline teman-teman semuanya. Oh, ternyata seperti ini ya. Efek dari membangun pondasi maupun duplikasi yang berjalan. Oke. Selanjutnya tujuan pembina adalah tujuan melakukan pembinaan ya adalah menyamakan visi, tujuan bersama dengan harapan terjadi duplikasi kepada jaringan. Contoh problem permasalahan, mengapa proses pertumbuhan bisnis masih di bawah rata-rata ya. Nah, di sini ya. Jadi harapannya adalah kita bisa bedah apa sih yang perlu kita diskusikan, apa sih yang perlu kita buat visi bersama, harapan bersama ya, agar
kita bisa menjadikan tim kita ini distributor qualified ya. Nah, karena pembinaan grup yang mungkin perlu diperbaiki dengan melihat situasi dan kondisi kesehatan grup jaringan kita. Ya, jadi kita bisa banyak belajar dari ini. Mengapa proses pertumbuhan bisnis masih di bawah rata-rata? Nah, kita kan dapat statement. Nah, di situ kita evaluasi. Oke, kunci membangun duplikasi adalah dari distributor kualifikasi menuju manajer kualifikasi. Kuncinya itu, ya. Nah, tadi saya sampaikan kalau sudah kita menghadapi fase 1, ya, fase 2, ya, tinggal kita membangun membangun duplikasi dari distributor kualifikasi menuju manajer kualifikasi. Maka duplikasi akan berjalan dengan baik sekali, ya. Pasti tidak akan mengalami fase kedua, ya, di peringkat yang mungkin agak terlalu lama. Harapannya dengan duplikasi seperti ini kita bisa menghadapinya hanya dengan 3 bulan. Oke teman-teman, kita sudah masuk 5M terakhir, yaitu adalah tanya jawab seputar MLM, ya. Ini biasanya bisa membuat kita menggerutu bukan menggerutu istilahnya apa ya teman-teman, membuat kita ciut ya kalau sudah dengan kalimat MLM ya. Stigma di masyarakat mungkin macam-macam ya, ada orang yang sudah bisa belajar dari pengalaman ya, oh MLM itu enggak semuanya seperti itu ya, tetapi ternyata MLM itu ada yang seperti ini ya, tidak semua MLM itu seperti itu gitu loh. Nah oke teman-teman semuanya, sambil jalan ya, saya harap teman-teman juga boleh bertanya ya, karena ini sistemnya adalah tanya jawab ya, menjawab pertanyaan. Jadi mungkin teman-teman ada yang merasa kesulitan, akan langsung saya baca ya di komentar. Silakan teman-teman boleh bertanya seputar MLM ya. Biar teman-teman nggak ciut nih ya, saya sendiri pun dulu ciutnya minta ampun ya. Jadi udah MLM ya gitu, mau jawabnya udah aduh MLM lagi, gimana ya jawabnya ya gitu. Oke silakan teman-teman, kita buka tanya jawab seputar MLM ya. Alhamdulillah NASA sudah mengeluarkan buku ya tentang MLM. Dan saya yakin teman-teman kalau membaca itu sudah ibaratnya mau ketemu orang seperti apa yang mengatakan MLM haram atau apa. Saya yakin teman-teman sudah bisa menjawab dengan benar dan baik ya. Jadi gini, yang membuat orang lain mungkin tidak begitu suka ya dengan jaringan pemasaran ya, itu presentasinya mungkin kurang tepat ya, maka kita memberikan edukasi ya. Jadi edukasi itu begini teman-teman semuanya. Jadi edukasi yang saya maksud di sini adalah edukasi yang baik, yang benar ya. Oke, saya akan jawab pertanyaan ya. Langsung saja, bagaimana ketika MLM tidak halal? MLM tidak halal pastinya ada yang dirugikan, satu. Yang kedua penipuan. Yang ketiga barang tidak sesuai dengan nilai produk tersebut. Jadi sudah dinaikkan, di markup naik gitu ya. Jadi sudah tinggi sekali. Ya. Lo kalau semisal MLM tidak halal ya, tidak halal atau haram ya. Nah ini bentar, kalau tidak halal berarti haram ya. Nah berarti ada sistem yang kurang baik. Nah alhamdulillah di Indonesia sudah ada APLI, jadi memang ada ahli sistem jaringan yang bekerja di situ ya, organisasi asosiasi penjualan langsung, direct selling ataupun di multi level marketing ya. Di situ dikaji ya, mana yang menipu, yang mana yang tidak. Jadi betul-betul
kita bisa mengambil poin-poin penting ya. Oh, ternyata kalau sudah menjadi apli ada kajian tersebut, ada syarat-syarat tertentu ya. Contoh bagaimana pembagian hasilnya. Di NASA kan ada nilai-nilai, ada teman-teman sudah bisa buka buku starter kit ya. Mungkin suatu saat akan dibedah ya oleh teman-teman FKS tentang starter kit, dan mungkin sudah pernah kita bedah di kelas yang dulu, mungkin setengah tahun yang lalu, 6 bulan yang lalu, tentang starter kit ya, pembahasan nilai rabat-rabat dan sebagainya. Nah, alhamdulillah di NASA sudah dikatakan baik dan bagus ya. Karena apa? Karena pada dasarnya MLM dan money game itu berbeda. Nah, kalau teman-teman mungkin sudah sering mendengar ya istilah ada domba, ada serigala ya. Kalau serigala itu haram, kalau domba itu halal, boleh gitu. Nah, yang paling berbahaya itu adalah serigala yang berbulu domba, yang harusnya dilarang, tapi kan di situ berbulunya domba. Nah, samar-samar itulah yang membuat bahaya. Itu tidak jelas gitu loh. Dia bukan serigala, bukan haram ya, dan bukan domba, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah, bentar. Oke, MLM money game ya, itu dilarang ya. Oke, ada yang bertanya, bisnis MLM kan bangun jaringan, jadi terus yang terakhir dapat apa? Di sini bukan banyak-banyakan itu ya, merekrut pun kalau tidak menghasilkan omset, itu pun juga tidak dapat apa-apa. Nah, di sini tidak ada fee biaya perekrutan. Jadi teman-teman semua merekrut, upline teman-teman tidak mendapatkan nominal 1% pun. Ya, silakan teman-teman merekrut sebanyaknya. Daftar 200 dan saya yakin teman-teman tidak akan dapat penghasilan dari perekrutan, karena kita bukan mendapatkan penghasilan dari perekrutan. Ya. Orang yang bergabung di bisnis jaringan ya, ini bukan kita di bisnis jaringan ya, tapi kita di bisnis NASA dengan pemasaran produk dengan sistem jaringan pemasaran ya, networking. Nah, di situ kita bisa belajar ya. Nah, omset atau penghasilan itu sudah ada perhitungannya di awal. Teman-teman sudah ada langsung dapat starter kit ya. Nah, di situ ada perhitungannya. Kalau teman-teman bisa menjual produk, yang pertama keuntungan, mendapat selisih harga jelas. Ya, yang kedua perhitungan rabat pengembangan ya. Ada yang dapatnya 10%. Kalau omsetnya di bawah 500 itu 10% ya. Perhitungannya bagaimana BV ya. Di daftar produk kan ada PV dan BV ya. PV menentukan persentase rabat, BV untuk perhitungannya ya. Nah, dari situ kita bisa menghitung secara manual ya. Nah, kita nanti samakan dengan perhitungan perusahaan. Oh, sama ternyata. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi kalau ditanya, wah Mas kalau bangun jaringan terus nanti yang paling akhir dapat apa ya, jawabannya mudah sekali ya. Ya nggak dapat apa-apa. Orang yang gabungnya dari tahun 2002 ya, tidak ngapa-ngapain, bangun jaringan, tidak melakukan aktivitas apapun, ya tidak dapat apa-apa, sama. Semua prioritas sama. Belum tentu yang daftar duluan itu mendapatkan penghasilan lebih besar, belum tentu. Mungkin ada juga kasus downline itu nyalip upline ya. Dari segi peringkat maupun bonus itu banyak sekali. Silakan teman-teman sharing dengan upline teman-teman ya. Teman bisa belajar ya. Oh bener ya, ternyata bonus itu bisa lebih banyak ya. Nah, mungkin kita bisa nyalip upline, bisa ya, segi peringkat maupun bonus seperti itu. Oke, nah terus bagaimana perusahaan MLM yang tidak di bawah OJK? Nah, MLM itu macam-macam. Ada yang tipenya investasi, ada tipenya yang direct selling, ada yang tipenya dia, jadi macam-macam ya. Nah, tergantung ranahnya kita. Kalau investasi ya jelas itu harus ada otoritas jasa keuangan yang harus cek dan sebagainya. Tapi kalau kita item produk ya berarti kita patoknya di Kementerian Perdagangan dan izin. Nah, buat teman-teman semuanya ya,
mungkin yang sedang live. Nah, ini saya mau tanya nih sama teman-teman semuanya, ya. Nah, kantor sudah mengedarkan, perusahaan kita mengedarkan, tidak mengharuskan, cuma memberi himbauan kepada kita untuk hak usaha juga. Jadi teman-teman yang belum punya NIB, teman-teman boleh akses NIB, ya. Jadi kita sebagai bisnis NASA kita juga punya NIB juga, ya. Untuk apa? Karena ke depan ini juga bagian dari kewirausahaan yang kita jalankan. Di NASA perekrutan pendaftaran tidak dapat keuntungan apapun. Betul. Oke, terima kasih. Oke, seperti itu teman-teman. Ada lagi, semoga jawaban saya memuaskan ya. Kalau kurang puas ya nanti boleh teman-teman sharing-sharing di grup FKS, ataupun teman-teman boleh di komentar atau langsung komunikasi dan konsultasi dengan upline teman-teman. Oke, bagaimana caranya Mas menjelaskan kepada suami tentang bisnis NASA? Ya, cara menjalankannya ini kita dengan sistem yang mudah, murah, sederhana ya. Nah, caranya seperti ini, postingnya seperti ini, merekrutnya seperti ini, plan-plan agendanya seperti ini. Kalau kita bergabung itu gini, ya kan? Plan B-nya begini, terus selanjutnya plan C-nya begini. Ya, kita jelaskan ya. Nah, nanti kalau mungkin kurang jelas, nah nanti kita lakukan jam. Jadi gini, nanti suami kita boleh kenalkan dengan upline kita, ya nanti biar kita minta bantuan upline untuk follow up keluarga kita. Saya juga seperti itu ya. Istri saya juga NASA ya, kakak saya juga NASA, keluarga saya sudah mengenal NASA karena apa? Sudah di follow up oleh upline saya semuanya, ya seperti itu. Oke, semoga ada pertanyaan yang tidak terlewatkan. Ini saya masih baca satu persatu. Wah, tidak terasa. Oke. Untuk OJK sudah ya, Bu. Wulandari, terus ada lagi. Terima kasih Mbak Warkati. Dan teman-teman lain, Mbak Erni, Mbak Nur Istiqomah, ya, Bapak Muslih, ya. Pak Komandan Muslih, Komandan Selokan Mataram, Pak Dipokan yang luar biasa. Ya, kemarin kita juga ikut live Mas Bagus ya. Oke, terima kasih Mas Afandi, Mbak Tri dan teman-teman teman-teman semuanya. Oke, seperti itu teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, dan mungkin wajah saya tidak terlihat ya, karena memang kalau saya live kan wajah saya karena sinyal kurang mendukung ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan silakan teman-teman bisa ajarkan kepada jaringannya. Semoga terus tumbuh berkembang menjadi lebih baik ya, dan terus kita saling mendoakan ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman FKS 513, teman-teman admin dan teman-teman panitia semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.